Cek sound. Ada kedengaran? Cek sound dulu. Ada? Ada nggak? Cek sound. Ada, Pak. Ada berarti ada. Baik. Ada, Pak. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anda sekalian, pada hari ini adalah pembelajaran yang kedua. Topik kita hari ini adalah diskusi. Mendiskusikan materi yang kemarin. Yaitu karakteristik kewirausahaan. Berarti ada yang masih masuk ini. Nah, kita akan mendiskusikan apa yang dimaksud dengan beberapa kriteria, beberapa ciri atau beberapa karakter tentang kewirausahaan. Jadi, antum sekarang Abah dipersilahkan untuk boleh memilih salah satu ini, tidak perlu berurutan. Apa yang dimaksud dengan percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, berani mengambil risiko, kepemimpinan, orisinalitas, orientasi masa depan. Ini minimal dulu. Kemudian ada Handy yang menurut William by Grab ini. Ini juga silakan nanti kalau ada waktu kita diskusikan. Ya. Sekarang kita mendiskusikan terlebih dahulu yang ini. Ya. Karakteristik wirausahawan. Aturan mainnya adalah yang pertama, Abati akan kasih kesempatan antum secara berlomba siapa yang mau memberikan penjelasan dari salah satu yang 6 ini. Yang kedua, antum bertanya dan temannya nanti akan menjawab. Baik yang bertanya, yang menjawab, yang menjelaskan, semuanya akan diberikan nilai. Bahkan supaya adil, biasanya Abati bagi yang sudah berpartisipasi untuk menunggu terlebih dahulu dan diberikan kesempatan kepada yang belum. Karena harus ada pemerataan nilai. Begitu Ananda. Tentu saja pada kesempatan ini ya tidak akan keseluruhan. Oleh karena itu, siapa yang mengambil kesempatan dipersilahkan. Kemudian yang berikutnya, Abati bisa langsung bertanya sama antum. Dengan cara random ditunjuk. Dan perhatikan, biasanya Abati menunjuk yang nampak dari layar monitor ini yang kurang begitu memperhatikan. Apalagi kalau yang ditutup tidak ada videonya, oleh Abati dianggap tidak hadir. Anda sekalian, pembelajaran ini direkam oleh 2 rekaman. Yang pertama, rekaman tangkapan layar. Jadi absensi antum nampak di sana. Siapa yang hadir dan siapa yang mengikuti dengan baik dan yang kurang baik, bahkan ada yang ditutup misalnya, itu nampak. Walaupun antum mengisi presensi atau absensi yang sudah
Abati sampaikan di classroom, tapi kalau antum nggak hadir, dianggap tidak hadir. Antum hadir juga, tidak ada videonya, dianggap tidak hadir. Dan yang kedua, rekaman langsung. Dan materi pembelajaran ini oleh Abati akan diunduh ke dalam classroom antum supaya bisa dipelajari ulang. Begitu, Ananda. Baik. Sekarang Abati berikan dulu kesempatan. Abati biasa dengan hitungan. Jadi Abati hitung sampai 3. Dan silakan antum nanti buka di unmute itunya mic-nya, dan antum silakan perkenalkan nama dan kelas. Kemudian Abati akan catat. Maaf, Abati izin sebentar mau ngambil catatan sampai lupa. Ya, baik. Dalam hitungan ketiga harus sudah ada. Kalau tidak ada, Abati akan tunjuk. Yang ditunjuk tidak menjawab, akan dikasih nilai kurang. 1. Oke. 2. Jadi, apa sekarang? Antum jelaskan salah satu. Satu aja. Antum jelaskan. Dari mana, bagaimana cara menjelaskannya? Pakai referensi boleh. Pakai referensi boleh. Dan harus, bukan boleh sebetulnya. Dari internet boleh. Dari buku boleh. Buku yang kita pakai sekarang yang ini. Ya. Antum bisa mungkin di Koperasi SMA Negeri 8 ada, silahkan. Atau di toko-toko buku yang lain boleh. Ada. Baik. Kemudian, dari buku silahkan. Nah setelah itu, antum sekedar membacakan nggak apa-apa. Tetapi oleh Abati akan dielaborasi. Paham nggak yang antum baca itu? Nggak apa-apa, kita belajar ini. Satu orang yang mewakili, tetapi yang lain ikut belajar. Terus dengan demikian, maka yang menyampaikan itu akan mendapatkan nilai 2. Oke. Silakan. 2. Kalau tidak ada, akan Abati tunjuk. Sampai hitungan ketiga. Siapa yang mau menjelaskan? Kenapa Abati sekarang tiba-tiba diskusi ini? Materi ini udah disampaikan minggu depan. Minggu yang lalu. Minggu yang lalu udah disampaikan. Jadi Abati sudah tugaskan untuk antum, bahkan sudah ada kelas yang mengirimkan tugasnya. Tapi tugasnya nanti tenang saja, karena tugas itu harus dicatat. Dan itu yang akan Abati nilai. Dan juga nanti tugas-tugas lain, terutama yang ada kaitan dengan ujian blok atau ujian harian. Ulangan harian. Baik, siapa yang mau menyampaikan? Apa itu percaya diri? Misalnya, antum menjelaskan. Apa itu berorientasi ke masa depan? Orientasi kepada aktivitas, action, kerja dan hasil. Antum menjelaskan. 2, oke, sebut nama. Dan 3, siapa? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang Abati yang akan bertanya. Antum siap-siap. Tapi kasihan kalau yang tidak konsentrasi bahkan baru masuk ini. Ya, baik. Abati akan coba tanya kepada oke. Baik. Anissa Jalia. Anissa Jalia Firdaus. Pertanyaan Abati adalah, oke, Abati kasih kesempatan dulu. Dari 6 karakteristik wirausahawan tadi, ada yang mau Anissa coba jelaskan salah satunya? Berani mengambil resiko.
Berani mengambil resiko. Kelas berapa, Anissa? 10 MIPA 6. 6. Berani mengambil ada yang menulis bukan resiko tapi risiko ada ya. Bahasa Indonesia yang betul itu nampaknya risiko, bukan resiko, risiko. Baik. Apa yang kira-kira Anissa pahami tentang risiko? Risiko itu apa? Kemungkinan masalah yang mungkin akan terjadi dari suatu keputusan yang bisa kita ambil. Kemungkinan sesuatu yang akan terjadi. Oke. Risiko. Itu kemungkinan sesuatu yang akan terjadi atau akibat dari sebuah aktivitas, sebuah action. Baik. Kemudian risiko itu selalu positif atau selalu negatif? Pada umumnya dia negatif. Anggapan orang risiko itu adalah negatif secara umum. Dan itu memang yang terpikir kalau mendengar risiko itu adalah negatif. Padahal pada dasarnya risiko itu artinya adalah dampak. Dampak itu berdampak, dampak itu bisa positif, bisa negatif. Jadi akibat daripada sebuah kegiatan. Baik. Begini, bagi seorang wirausahawan, itu pada dasarnya dia harus berani mendapatkan, jadi harus siap untuk menerima risiko, baik itu baik maupun itu buruk. Harus siap dia. Karena Ananda kalau dikembalikan kepada hakikat agama, itu ada takdir. Takdir itu ada khairihi wa sarrihi. Ada takdir baik dan ada takdir yang tidak baik. Artinya yang tidak disukai oleh kita. Tetapi semuanya hakikatnya yang menentukan adalah Allah Azza wa Jalla. Yang terpenting adalah apa yang kita lakukan itu benar, yang kita lakukan itu sesuatu yang tidak bertentangan dengan norma. Yang pertama tentu saja norma agama. Dan berikutnya adalah ya norma-norma yang lain. Norma sosial, ya, norma susila, norma adat, itu. Baik, ya. Nah, jadi seorang wirausahawan itu harus berani mengambil risiko. Artinya apa? Dia jangan pikirkan apakah berakibat nanti baik hasilnya ya atau buruk. Dalam artian ketika seseorang menjalani atau melakukan sesuatu itu sesuai dengan SOP, Standard Operational Procedure, ya, penentu terakhir tetap bukan di tangan kita. Manusia hanya berusaha. Tetapi itu tadi yang terpenting tidak melanggar norma. Artinya harus sesuai dengan SOP. Misalnya seperti itu. Baik Anissa, untuk sementara itu. Kemudian, silakan siapa yang mau menanggapi dari berani mengambil risiko. Berikan contohnya. Yang lain ya. Tadi Anissa IPA 6. Sekarang berikan contohnya. Begini contohnya. Berarti kasih contoh yang sederhana saja. Ya. Kalau misalnya ya peribahasa yang sederhana lah. Kalau kita masuk ke kali, ya risikonya basah. Kalau kita bermain api, bisa jadi risikonya terkena api, paling tidak ada uap panasnya. Itu risiko.
Nah, sekarang di dalam sebuah kegiatan, khususnya misalnya dalam masalah kewirausahaan, yang ada kaitannya dengan salah satu ujungnya atau hasilnya itu adalah finance atau finansial atau materi misalnya. Baik, siapa yang akan memberikan contoh konkret? Abati hitung sampai 3. 1. 2. Ini kedengaran suara ini? Kedengaran kan? Sama seperti tadi kedengarannya? Halo? Sama, Pak. Kedengaran? Dengar Abati. Benar, baik. Benar, Pak. Abati nggak gunakan ini handset, susah dia. Oke, 2. Siapa lagi? 2? Ada? Dan kasih contoh konkret. Baik? 3. Nggak ada. Dengan demikian Abati akan tunjuk lagi. Abati akan tunjuk dari halaman sini. Ada berapa halaman? Oke, baik. Tadi laki-laki, tadi perempuan, sekarang laki-laki. Kenapa ada yang ditutup ini? Tiba-tiba ditutup. Baik, yang masih terbuka, Azmi, M. Azmi. Berikan contoh oleh antum. Contoh ya, Pak? Ya. Contoh dalam mengambil risiko, misalnya, ini dalam hal kewirausahaan aja, gitu, Pak? Kewirausahaan boleh. Secara spesifik, secara umum dalam hal Itu ya. Nggak bisa, Bambang. silakan. Kalau dalam kalau dalam kewirausahaan, Pak, misalnya, Pak, menurut saya Oke, hilang? Baik. Antum pikirkan dulu. Yang lain. Abati akan tunjuk sekarang perempuan. Haura Sabha. Berikan contoh. Iya, Pak. Silakan, Haura. Halo, Haura? Hilang. Baik. Abati udah kasih tahu dari tadi bahwa yang ditanya dan antum tidak menjawab, sudah ada 2, itu Abati akan kasih penilaian, yaitu penilaian kurang. Oke. Kembali kepada laki-laki. Nah, baik, sekarang Abati balik. Antum bertanya sama Abati. Dari ke-6 karakteristik kewirausahaan ini, mana yang ingin antum tanyakan? Baik. Berarti persilahkan. 1, 2. Ayo, antum bertanya. saya berarti 3. Siapa? saya Nama. Azmi. Azmi. Silakan, M. Azmi. Saya mau bertanya berarti tentang poin nomor 3, berani mengambil resiko tadi. Ya. Apakah ada kemungkinan seorang wirausaha itu tetap akan berjalan dengan baik apabila dia main aman saja dan tidak mengambil resiko? Baik. Terima kasih Azmi. IPA berapa antum?
10 IPA 6 berarti. IPA 6. Iya. Baik. Sekarang harus clear dulu yang dimaksud oleh Antum. Antum jangan ditutup dulu, jangan ditutup. Iya. Oke. Harus clear dulu. Supaya teman-teman Antum paham. Kita semua paham. Yang dimaksud oleh Antum bermain aman itu apa? Makanya dari tadi Abati minta contoh. Nah, sekarang akan masuk nanti kepada contoh. Yang dimaksud dengan aman itu apa? Bermain aman itu apa? Comfort zone, misalnya. Iya. Ya, silakan. Maksud pertanyaan saya itu bermain aman itu kayak tidak sama sekali tidak mengambil resiko dan apa ya? Kalaupun ada risiko dia mengambil dengan kemungkinan gagal yang paling kecil gitu. Baik. Berarti Antum ada dua pernyataan barusan. Yang satu Antum katakan tidak sama sekali tidak ada risiko. Yang satu lagi adalah ada risiko tapi kecil. Pertanyaannya sekarang. Yang satu dulu. Yang pertama, apakah ada di dunia ini yang tidak beresiko? Tolong tunjukkan oleh Antum siapapun. Apa yang tidak berisiko? Artinya apa di dalam kehidupan ini yang tidak ada sebab akibatnya? Tolong tunjukkan oleh Antum. Awas, ini cukup tinggi filosofinya. Mengapa Allah menyuruh kita ibadah misalnya, atau mengapa kita ini harus beragama sehingga di republik ini tidak ada hak bagi seorang komunis karena kita bernegara pun ada azasnya yaitu Pancasila, satu ketuhanan yang maha esa. Artinya anak bangsa yang tidak berketuhanan tidak layak hidup di republik ini. Begitu loh Ananda. Ini ada kaitannya dengan apa sebenarnya? Antum tolong tunjukkan siapapun. Tolong tunjukkan kepada kita. Apa sih yang tidak ada sebab akibat alias risiko? Apakah itu risiko baik maupun risiko buruk? Dalam hal apa saja? Nah, khusus misalnya, wabil khusus dalam kewirausahaan. Apakah Antum, Azmi, bisa menunjukkan apa sih yang tidak berisiko? Kalau untuk sekarang masih belum bisa berarti. Baik. Karena baik, tadi Abati saya paham. Baik, Abati paham. Anda sekalian, banyak yang mengatakan misalnya jadi PNS, ya. Kalau sekarang apa istilahnya? ASN. Ini sudah ada peringatan ya. Itu adalah sebagai pekerjaan dalam zona nyaman atau comfort zone tadi yang disampaikan oleh Azmi. Seolah-olah tidak berisiko. Sementara kalau usaha, kalau jualan misalnya berisiko. Kalau membuka sebuah perusahaan berisiko, misal begitu. Pada risikonya itulah risiko positif dan risiko negatif. Dan pada pelajaran PKWU inilah mengapa salah satu filosofi PKWU ada, hadir. Antum sekarang, dulu kakak-kakak Antum sebelumnya, sebelum tahun 2013 tidak ada pelajaran PKWU. Tapi sekarang PKWU oleh pemerintah dibuat. Dalam kurikulum 2013, seluruh Indonesia. Bahkan Ananda harus Antum ketahui, Abati akan sampaikan. Salah satu tugas kepala sekolah di seluruh Indonesia, salah satunya selain fungsinya sebagai manajerial pimpinan sekolah, supervisor kepada seluruh yang ada di bawahnya. Salah satunya lagi adalah yang terpenting. Wajib kepala sekolah mengembangkan kewirausahaan. Artinya kalau ada kepala sekolah yang tidak mengembangkan kewirausahaan di sekolahnya bisa dipecat Ananda. Nah oleh karena itu ini
Abati sampaikan kepada antum. Camkan hari ini minimal. Antum tahu bahwa tidak ada pekerjaan apapun satu yang tidak beresiko. Yang kedua, camkan oleh antum bahwa resiko itu, akibat itu ada baik, ada buruk. Karena takdir yang ditentukan oleh Allah itu baik dan buruk. Khairihi wa syarihi. Tetapi yang terpenting adalah antum melakukan sesuatu ada dalam rel yang benar. Itu. Jadi Abati akan sampaikan tidak ada comfort zone, itu hanya buatan kita. Contoh, Abati sekarang PNS. Resiko baiknya tiap bulan terima. 1 bulan sekali terima. Risiko tidak baiknya, terimanya sebulan hanya sekali, mengeluarkannya tiap hari, berkali-kali. Coba antum jadi pengusaha. Bisa jadi sebulan berkali-kali. Apalagi misalnya sebut di bisnis, ada yang bisnis harian, tiap hari kan menerima. Oh, berarti tenang, tidak terkena krisis misalnya. Terkena juga. Siapa yang tidak, sebutlah, selama-lamanya jadi PNS sebut, ada pensiunnya, risiko juga. Setelah pensiun ngapain? Tapi antum punya sebuah perusahaan misalnya, punya CP, punya PT. Seperti SMA Negeri 8 sudah punya PT. Antum sudah punya PT, namanya PT Emas. Tapi PT Emas bukan perusahaan terbatas. Tapi practical training. Emas, entrepreneurship, management, actuality, for sustainability. Dan itu betul-betul dilatih. Insya Allah antum akan merasakan nanti. Dan ini salah satu keunggulan di SMA Negeri 8 Pekanbaru. Yang barangkali belum dimiliki oleh sekolah-sekolah lain. Dan memang diakui. Kita udah dikunjungi oleh salah satu SMA dari Bandung malah. Kemudian dari Sumatera Utara, itu ada Jawa Barat. Kemudian Sumatera Barat, kita udah dikunjungi. Gedung antum PT Emas yang ada di belakang, di samping Masjid Ar-Rahim itu. Antum harus bangga. Nah ini Abati sampaikan walaupun sedikit hari ini antum dapatkan. Misalnya tentang berani mengambil risiko. Antum harus camkan. Harus berani. Harus percaya diri. Ada kaitannya dengan yang pertama, percaya diri tadi. Karena tidak ada aktivitas apapun yang tidak berisiko, Anda. Abati ingin berikan contoh yang sangat ekstrim sekali. Republik ini merdeka. Hanya berbekalkan bambu runcing, begitu yang antum dengar. Atau yang antum tonton di film-film. Sedangkan mereka menggunakan senjata-senjata modern. Tetapi bisa merdeka. Kenapa mereka berani? Berani menyongsong peluru-peluru hanya dengan bambu runcing. Karena prinsipnya adalah mundur mati, maju mati, lebih baik maju karena dia akan memiliki nilai di sisi Allah, nilai untuk negara bangsa ini, dan akhirnya kan menang. Itu loh Ananda. Ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Artinya semuanya ada risiko. Daripada hidup konyol, wujuduhu keadami, adanya sama dengan tidak adanya, menjadi kacung terhadap feodal misalnya. Kemudian mati, akhirnya kan mati juga, mati konyol. Betul loh Ananda. Jadi mulai sekarang antum harus ditanamkan pada diri, demi kebaikan, demi kebenaran apapun antum lakukan. Ada risikonya. Ada tugas sekarang. Antum tidak mengerjakan, ya risikonya buruk. Itu udah jelas. Antum mengerjakan, bisa baik, bisa buruk. Dalam artian kurang, tapi tidak sekonyol yang tidak mengerjakan. Paling tidak punya nilai, cuma nilai ada baik, ada kurang, misalnya ada istimewa, ada baik, ya ada cukup, ada kurang. Tetapi yang tidak mengerjakan, udah pasti itu. Bukan kurang lagi, buruk itu. Begitu Ananda. Ananda sekalian, Abati akan close dulu.
Abati akan close dulu. Kita tadi mulai jam 11.15 lah, Abati hitung begitu, dan kita akan berakhir 12.15. Jadi masih banyak waktu. Ya, Abati akan close karena ini akan tutup begini. Kita kan ini bukan premium, jadi kita istirahat dulu 1-2 menit, dan antum langsung masuk lagi. Sebentar ya, Abati akan, nah ini si waiting room. Sekarang ini masih ada yang masuk lagi. Artinya masih ketinggalan. Nih, Abati masukkan dulu sebentar. Begitu dimasukkan ini, dan Abati hanya akan menghitung kehadiran antum dari tangkapan layar yang ada ini. Ya, dari tangkapan layar yang ada. Ini layar pertama. Sekarang, macam Putri Rana, nggak muncul videonya. Oleh Abati tidak akan dia, saya hadir. Makanya munculkan, jangan tidak munculkan. Yang kedua sekarang, ini tangkapan layar yang kedua. Ini yang hadir saat ini. Dan ini yang akan Abati masukkan. Sebentar, Abati harus tunggu karena masih terbuka-terbuka. Oke. William Jaki nggak? Oke, ada. Nabila mana Nabila? Reski. Alvin. Oke. Kehadiran antum punya nilai. Hadir antum sudah passing grade. Hadir antum sudah passing grade. Yaitu 70. Antum bertanya sudah 80. Antum bisa menjawab pertanyaan Abati sudah 85. Dan nilai tertinggi semester 1 untuk PKWU 85. Semester 2 90. Semester 3 naik terus. Itu yang bagus untuk siap-siap antum masuk ke perguruan tinggi nantinya. Tapi kalau antum fluktuasi naik turun nilainya, itu dinilai tidak baik oleh perguruan tinggi. Susah untuk masuk nanti antum. Ini tangkapan layar kedua. Sekarang tangkapan layar yang ketiga. Nah, setelah ini, maka Abati akan tutup. Kemudian, antum masuk lagi. Jadi kita istirahat 1-2 menit. Karena ini akan mati sendiri. Nah, sebelum mati sendiri, langsung kita refresh saja. Ini ada Miltri, ini nggak ada nih wajahnya. Fajarin juga tidak ada videonya. Rashid juga tidak ada. Zain ada. Ananda. Bisa saja, ini dihidupkan, orangnya entah kemana. Di sekolah juga sama. Hadir dia, permisi dia, tapi dia di kantin. Itu akan, kalau oleh Abati langsung, dianggap tidak hadir. Walaupun tadi nongol wajahnya. Dia permisi ya 5 menit atau 10 menit paling banter. Ini 1 jam pelajaran nggak? Itu dianggap tidak hadir. Zainab Lukman misalnya, Immanuel, Mutmaina, Dira, nggak ada itunya. Tangkapan videonya nggak ada. Baik, oleh Abati sekarang, dalam hitungan ketiga, udah Abati akan matikan, dan antum segera masuk lagi. 1, 2. Oke. Berarti ada 6 orang yang tidak hadir. 1, 2, 3. Oke, orang yang ada. 2, dan 3. Matikan, antum segera masuk lagi.